Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa radaka maddubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahad Suryalaya, khususan abina wa mursidina wa murabbi rohina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naksabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para kiai, para asatidz, para asatizah, wabil khusus para wakil talqin yang hadir dalam manaqib online di sore hari ini. Khususil khusus ucapan terima kasih pada pengelola manaqib online, Teh Susi si milik kita, Umi Sahid, Ibu Hajah Wahyuni, dan semua sesepuh pinesepuh manaqib, Ibu Hajah Ira, Prawira Bisma, Ibu Hajah Rahmayani, Ibu Hajah Wahyuni, dan para petugas manaqib, ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah dimanapun berada. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan hidayah inayah maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengamalkan dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahad Suryalaya secara istiqomah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Di dalam kitab Fadhailus Zuhur, Pangersa Abbas, dalam bab Syawal ini, yang diartikan Syawal secara bahasa Arab, secara lughawi adalah berarti sedikit. Kenapa Syawal diartikan sedikit? Karena pada bulan Syawal ini unta-unta yang ada di sana mengeluarkan susunya sedikit, maka Syawal dikatakan sedikit. Dan jumlah hurufnya pun tidak banyak pula, yaitu 4 huruf. Huruf Shin, huruf Waw, huruf Alif, dan huruf Lam. Yang makna yang Abah ceritakan dalam kitab Fadhailus Zuhur, dikatakan oleh Abah bahwasannya dari Shin sampai dengan Lam, yang Shinnya adalah asyajarah, yang Wawnya al-wusul, yang Alifnya adalah usul, dan yang Lamnya adalah al-liqa. Berurutan antara bagaimana seseorang membuat pohon, menancapkan pohon, menghasilkan segala apapun dari akar yang ada, menghisap dari tanah yang ada, sehingga tumbuhlah pohon tersebut, dan sampai pohon tersebut mengeluarkan daun dan buahnya, rindang dan dapat dinikmati oleh yang lain. Maka syarat untuk mendapatkan pohon tersebut harus bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka yang harus diceritakan pada saat ini adalah wusul. Wusul yang dimaksud dalam wa'amal waw fi hadzal syahri al-wusul. Al-wusul huwa saddul al-fasl. Jadi yang diceritakan oleh guru kita bahwasanya adalah dalam bab waw tersebut, dalam huruf waw tersebut adalah wusul. Wusul adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada fusul huwa sa'du al-fasl. Al-fasl adalah terpisah. Maka syarat untuk wusul untuk seluruh ikhwan wal akhwat bila sudah memasuki dalam karantina, masuk dalam suatu perkumpulan klub yang kita namakan perkumpulan kita adalah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahad Suryalaya. Maka harus ada syaratnya untuk dapat diwusulkan, untuk mau disampaikan oleh rektor yang luar biasa di sana yaitu Bangsa Aba Aos, yaitu dengan mengambil talqin zikir, ditanamkan bibit tauhid dalam diri kita agar dapat diwusulkan, agar zikir kita istiqomah, maka harus syarat-syaratnya dibawa. Kalau dalam nama kita berwudu, untuk namanya zikir jahar, syaratnya berwudu. Berwudu dan juga Abah sudah menerangkan bahwasannya dengan wudhu yang sempurna, dengan menjaga wudhu itu, maka Allah memberikan kepada kita segala kemudahan. Kemudahan dalam berbagai hal. Hal dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nantinya. Karena apa? Asal kita menjaga wudhu dohir kita, berarti sedang menjaga kesucian lahiriah kita. Apalagi yang sudah ditalkinkan, dimasukkan benih tauhid adalah alat untuk mensucikan ruhaniyah kita. Bila di Al-Quran dikatakan la yamassuhu ilal mutahharun, janganlah engkau pegang sebelum engkau suci. Suci di situ ada dua bagian, suci lahiriah maupun suci batiniah. Maka untuk suci namanya batiniah, alatnya tidak ada yang lain, tiada yang bukan, yaitu kita ditalkinkan oleh Syekh Mursyid. Dimasukkan cahaya zikir di dalam dada kita. Maka syarat seseorang untuk dapat wusul kepada Allah, sampai kepada Allah di dalam kelas, di dalam namanya universitas ataupun jurusan yang dikatakan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahad Suryalaya, yaitu syaratnya harus istima dan ittiba. Jadi bagaimana kita namanya belajarnya, bagaimana kita duduknya dan ikutnya kepada Syekh Mursyid. Tanpa syarat tersebut, dengan kesucian yang ada dalam diri kita, baik lahiriah maupun batinnya, dan tidak mengikuti hal-hal yang dianjurkan dalam universitas ataupun fakultas ini, maka orang itu akan lambat dalam diusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab usul ini ada luar biasa. Yang dimaksud usul di sini ialah usul kepada Allah. Maka bagaimana untuk dapat diusulkan kepada siapa kita harus belajar. Maka Yahya bin Madad radhiyallahu an berkata bahwa ulama itu terbagi dari 4 bagian. Yang pertama, ulama yang bertaubat dari dosa. Yang kedua, ulama yang juhud dari dunia. Dan yang ketiga, ulama yang merindukan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, ulama yang sudah sampai kepada Allah. Dari 4 kategori ulama tersebut, maka yang pertama, ulama yang bertaubat dari dosa.
ulama tersebut masih terhijab dengan pertaubatannya karena perbuatan dosanya. Maka untuk bisa mengusulkan orang lain sendiri, belum tentu ia bisa mengusulkan kita kepada Allah. Karena dia sudah ada dalam lingkungan antara dirinya dengan dosanya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ulama yang juhud dari dunia. Ulama yang seperti ini terhijab pula oleh juhudnya. Karena dia tidak akan cinta dunia. Sedangkan dunia ini, fasilitas dunia ini Allah peruntukkan untuk wasyari'u ila magfiratin mirabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju panggilan Allah, ampunan Allah. Sesungguhnya Allah memberikan bahasanya surga di sini. Allah yang namanya kebesarannya seluas langit dan bumi semuanya isinya, maka diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Bahasa surga seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Maka dari itu di dunia ini fasilitas yang Allah berikan, harta yang ada di dunia ini bukan kita nafikan, tapi bagaimana dipergunakan untuk kemaslahatan dirinya, kemaslahatan umat, dan kemaslahatan seluruh makhluk yang ada di seluruh dunia ini. Maka ulama yang kedua ini yang juhud dari dunia akan terhijab dengan keadaan juhudnya. Juhudnya itu yang membuat dia terhijab dari Allah. Ulama seperti ini pun tidak bisa mengusulkan kita untuk sampai kepada Allah. Ulama yang ketiga adalah ulama yang merindu kepada Allah. Merindukan, bertemu, berjumpa bersama dengan Allah. Ulama tersebut juga itu terhijab dengan halnya, dengan keadaannya, dengan permohonannya, dengan doanya, dengan zikirnya, yang tujuannya ingin bertemu, merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasanya, dikala kita merindu kepada kekasih, kita ingin bertemu secepatnya. Kita kirim surat-surat itu sampai atau tidak. Kita tunggu berhari-hari, tidak sampai juga. Saking rindunya, rindu itu menjadi kronis, menjadi penyakit dalam dirinya. Begitu pula dengan manusia yang merindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakitnya makin kronis karena cintanya kepada Allah, maka seperti itu dia terhijab dengan halnya atau dengan keadaannya. Dan ulama yang keempat, menurut Syekh Yahya bin Madad, bahwasanya adalah ulama yang sudah sampai kepada Allah. Ulama yang sudah sampai wusul kepada Allah. Nah, ulama tersebut yang bisa memusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Adalah ulama yang kamil mukamil, yang sempurna dan dapat menyempurnakan orang lain. Alhamdulillah, kita sudah bertemu dengan ulama yang senantiasa sudah sampai kepada Allah, sudah wusul kepada Allah. Maka ulama tersebut tidak akan terhijab dengan dunianya, tidak terhijab dengan keadaan dosanya, tidak terhijab dengan kerinduannya kepada Allah, karena sudah bersama dengan Allah. Maka ulama tersebut atau yang kita kenal adalah Syekh Mursyid fi hadzal zaman, Bangsa Abaos, yang dapat mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin diusulkan kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah, segera aktivitas, gerak-gerik kita, perbuatan kita, tujuan kita, ikut copy paste kepada guru mursyid kita. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita jalankan, kita melihat sumbernya. Bagaimana guru kita sudah mencontohkannya.
Maka siapa yang dapat mencontoh, mengcopy paste sampai sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kepada guru mursyid kita, maka orang tersebut akan diusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abi Yazid Al-Bustami juga mengatakan, sebagian ulama sufi berkata, usul ialah hendaknya seorang hamba tidak menyaksikan melainkan kepada penciptanya dan tidak sampai kepadanya sirnya suatu bisikan hati dari selain penciptanya. Ini yang harus kita jaga. Maka Abah memberikan kepada kita bagaimana seorang yang sudah usul dimanapun, kapanpun berada, selalu ingat kepada penciptanya. Ingat kepada yang mengusulkan. Maka kita syaratnya kita ingat kepada orang yang dapat mengusulkan kita kepada Allah, maka hakikatnya kita sudah diusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemarin manakib di Sirna Rasa, bagaimana Abah memberikan kepada kita. Kalau ikut Abah, ada bendera merah putih. Bendera merah putih itu direndam di dalam galon atau di dalam air untuk kita minum. Tujuannya apa? Itu bisa menentukan bahwa kita mempunyai darah merah dan darah putih. Darah merahnya itulah zikir kalimat la ilaha illallah, yaitu thariqahnya Qadiriyah. Dan namanya putihnya darah putih kita adalah zikir khafi, yang senantiasa hati kita bergetar dimanapun kita berada dengan thariqahnya Naqsyabandiyah. Maka Abah mengatakan, kenapa masuk di air tersebut? Karena di air itu adalah timbulnya rasa. Bagaimana kita dapat menimbulkan rasa dengan zikir yang ada, ditenggelamkan ke dalam air. Sesungguhnya kita dengan menenggelamkan diri ke dalam rasa kita hanya menyentuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang yang berzikir jahar harus jangan lupa khofinya. Begitu pula khofi yang kita lakukan adalah zikir Naqsyabandi, kita jangan lupa Qadiriyah. Itu harus sama, jadi satu kesatuan. Kalau dahulu dikatakan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, mereka boleh memilih Qadiriyah ataupun memilih Naqsyabandiyah. Tetapi oleh guru kita sebelum perjalanannya daripada Syekh Ahmad Khatib Sambas, dari 5 thariqah dikumpulkan, yaitu thariqah Anfasiyah, Al-Junaidiyah, Al-Muwaffaqah, atau yang dikatakan Samaniyah, Qadiriyah, Naqsyabandi digabung menjadi 2 thariqah, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dan dari 5 thariqah ini di zaman guru kita yaitu Abah Aos, menjadi wawnya dihilangkan, waw atopnya menjadi Qadiriyah Naqsyabandiyah. Maka orang-orang wajib, murid ataupun ikhwan mengamalkan zikir jaharnya dan zikir khafinya agar kita dapat diwusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat melakukan apapun yang Allah berikan kepada guru kita, dan guru kita memaklumatkan kepada kita semua untuk menjalankan apa dengan kesanggupan kita semua. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang kedua yang terlupakan, kemarin Ramadan Abah sudah mengusulkan muridnya, yaitu Bapak Dr. Bambang Yudhoyono, yaitu suami daripada Bu Haja Uci, yang kemarin sudah disampaikan oleh Allah. Pertemuan terakhir saya di tempat Bunda Haya dengan beliau, ada kretek dalam hati saya, apakah beliau akan dipulangkan oleh Abah Aos, karena sudah ada dalam tanda-tandanya dikala saya ngobrol dengan beliau dan Bu Haja Uci dengan istri saya, melihat seperti itu. Ternyata
tidak ada jarak lebih dari 40 hari beliau sudah dijemput oleh ahli silsilah, bersama ahli silsilah. Senantiasa beliau di sini senang, di sana senang, di mana-mana mendapatkan kesenangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.